Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Kiper PSIM Yogyakarta, Cahya Supriyadi, kembali mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi ASEAN Championship atau Piala AFF 2026. Pemanggilan tersebut disambut penuh rasa syukur oleh Cahya. Baginya, kesempatan kembali mengenakan seragam merah putih menjadi motivasi besar untuk terus berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan tim pelatih. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa kembali mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia, ujar Cahya. TC yang berlangsung pada 5-12 Juli 2026 menjadi momen penting bagi Cahya untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad utama Garuda. Meski persaingan di posisi penjaga gawang cukup ketat, mantan kiper Persija Jakarta itu memilih fokus pada kerja keras selama menjalani latihan. Ia menegaskan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerap ilmu dari tim pelatih dan meningkatkan kualitas permainannya. Target masuk skuad utama memang ada, tetapi saat ini fokus utamanya adalah memberikan performa terbaik di setiap sesi latihan. Di balik semangatnya bersama timnas Indonesia, Cahya juga tak melupakan klub yang membesarkan namanya musim lalu. Kiper andalan PSIM itu secara khusus meminta doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar Laskar Mataram, mulai dari manajemen, rekan setim, hingga para supporter. Menurut Cahya, dukungan yang selama ini diberikan menjadi energi tambahan baginya untuk terus berkembang. Ia berharap kehadirannya di timnas Indonesia tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga membawa kebanggaan bagi PSIM Yogyakarta di level yang lebih tinggi. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan. Mohon doa restunya agar saya bisa membawa nama baik klub dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, ungkap Cahya. Performa impresif bersama PSIM sepanjang musim lalu menjadi salah satu alasan Cahya kembali mendapat kepercayaan. Persela Lamongan terus bergerak aktif memperkuat skuad jelang bergulirnya Championship 2026-2027. Kali ini, Laskar Joko Tingki resmi mendatangkan bek berpengalaman Muhammad Syukron untuk menambah kekuatan di lini belakang. Pemain berusia 29 tahun itu diumumkan sebagai rekrutan anyar melalui media sosial resmi klub pada Rabu, 8 Juli 2026. Kehadiran Syukron menjadi bagian dari upaya Persela membangun tim yang kompetitif demi mewujudkan target kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Musim lalu, bek asal Tangerang tersebut memperkuat FC Bekasi City di ajang Championship dan tampil cukup solid di sektor pertahanan. Dari 11 pertandingan yang dijalani, ia mencatatkan sejumlah statistik impresif, termasuk tackle bersih, intersepsi, dan sapuan yang menunjukkan konsistensinya sebagai pemain belakang. Dengan pengalaman yang dimiliki, Syukron diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting di jantung pertahanan Persela. Ia juga diharapkan mampu membangun chemistry yang kuat dengan para pemain belakang lainnya untuk menjaga stabilitas tim sepanjang musim. Bagi Syukron, bergabung dengan Persela bukan sekadar langkah baru dalam karirnya, tetapi juga sebuah kebanggaan. Mantan pemain timnas Indonesia U19 itu mengaku antusias bisa menjadi bagian dari klub yang memiliki sejarah panjang dan dukungan supporter yang sangat besar. Merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi saya bisa bergabung dengan tim bersejarah sebesar Persela yang memiliki basis supporter sangat fanatik, ungkap Syukron. Ia pun menegaskan tekadnya untuk memberikan kontribusi maksimal demi membantu Persela kembali ke tempat yang dianggap layak, yakni kompetisi tertinggi sepak bola nasional. Harapan tersebut sejalan dengan ambisi klub yang tengah membangun kekuatan baru untuk bersaing di Championship musim depan. Kekuatan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 mulai menjadi sorotan negara-negara pesaing di Asia Tenggara. Salah satunya datang dari Vietnam, yang menilai skuad Garuda berpotensi tampil dengan kekuatan luar biasa berkat banyaknya pemain naturalisasi yang kini berkarir di kompetisi domestik. Media Vietnam, Soha, bahkan menyebut situasi tersebut bisa membuat pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, harus bekerja ekstra keras merancang strategi untuk menghadapi Indonesia di fase grup. Pasalnya,
Garuda diperkirakan mampu menurunkan susunan pemain yang hampir seluruhnya diisi pemain naturalisasi berkualitas. Menurut laporan tersebut, absennya pemain yang berkarir di Eropa bukan berarti kekuatan Indonesia berkurang. Sebaliknya, banyak pemain naturalisasi kini bermain di klub-klub Indonesia, sehingga peluang mereka bergabung dengan timnas untuk Piala AFF 2026 jauh lebih besar. Kondisi ini dinilai membuat Indonesia tetap memiliki skuad yang sangat kompetitif. Beberapa nama yang disebut berpotensi memperkuat Garuda antara lain Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Eliano Regers, Jordi Amat, Shane Patinama, hingga Mauro Zijlstra. Mereka tersebar di sejumlah klub Liga Indonesia dan menjadi tulang punggung tim dalam beberapa tahun terakhir. Media Vietnam juga menyoroti fakta bahwa jadwal kompetisi domestik Indonesia yang baru dimulai pada September 2026 memberi keuntungan tersendiri bagi timnas. Klub-klub lebih luasa melepas pemainnya untuk mengikuti turnamen yang berlangsung dari akhir Juli hingga Agustus tersebut. Indonesia dan Vietnam dijadwalkan bertemu pada fase grup Piala AFF 2026. Laga itu diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan dalam turnamen karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Asia Tenggara. Dengan komposisi pemain yang semakin matang dan kedalaman skuad yang mumpuni, timnas Indonesia kini dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk berburu gelar juara. Persija Jakarta tampaknya belum berhenti berburu pemain untuk memperkuat skuad menghadapi Super League 2026-2027. Setelah mendatangkan sejumlah amunisi baru, Macan Kemayoran kini dikabarkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan bek tangguh asal Serbia, Radovan Pankov. Nama Pankov mencuat setelah sejumlah media Polandia melaporkan bahwa pemain berusia 30 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan Persija. Bek bertubuh jangkung yang musim lalu membela Legia Warsawa tersebut berstatus bebas transfer setelah kontraknya berakhir pada Juni 2026. Kabar kepindahan Pankov ke Jakarta semakin menguat setelah media Polandia, Legia.net, menyebut Persija memberikan tawaran kontrak yang sulit ditolak. Bahkan, klub Polandia, Pogoń Szczecin, yang juga tertarik menggunakan jasanya disebut tidak mampu menandingi nilai penawaran yang diajukan klub ibu kota Indonesia tersebut. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, Persija akan mendapatkan sosok bek berpengalaman dengan rekam jejak mentereng di Eropa. Selama 3 musim membela Legia Warsawa, Pankov mencatat lebih dari 100 penampilan dan menjadi salah satu andalan di lini pertahanan. Sebelumnya, ia juga memperkuat klub raksasa Serbia, Red Star Belgrade, serta pernah merasakan atmosfer kompetisi Liga Champions Eropa. Pengalaman internasional menjadi nilai tambah yang membuat Pankov dinilai cocok untuk memperkuat pertahanan Persija. Kehadirannya juga berpotensi menambah kualitas dan kedalaman skuad yang kini ditangani pelatih Shin Tae-yong. Pankov bukan satu-satunya nama asing yang dikaitkan dengan Persija pada bursa transfer kali ini. Sebelumnya, Macan Kemayoran juga disebut mendekati sejumlah pemain berpengalaman dari Eropa untuk meningkatkan daya saing tim dalam perburuan gelar musim depan. Bagi Persija, mendatangkan pemain dengan kualitas dan pengalaman seperti Pankov merupakan sinyal keseriusan klub dalam membangun tim yang lebih kuat. Kepulangan Pratama Arhan ke Indonesia akhirnya terjawab dengan bergabungnya bek kiri timnas Indonesia tersebut ke Persija Jakarta. Setelah beberapa musim berkarir di Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, Arhan memilih berlabuh di ibu kota untuk menghadapi musim 2026-2027. Salah satu alasan utama di balik keputusan itu ternyata adalah kesempatan kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Bagi Arhan, bergabung dengan Persija bukan sekadar kembali bermain di kompetisi domestik. Pemain asal Blora itu melihat peluang untuk berkembang lebih jauh bersama pelatih yang memiliki peran besar dalam perjalanan karirnya di timnas Indonesia. Di bawah arahan Shin Tae-yong, Arhan tumbuh menjadi salah satu bek kiri andalan Garuda dan tampil di berbagai turnamen internasional. Ini adalah kesempatan yang sangat spesial bagi saya. Kembali ke tanah air, bertemu lagi dengan teman-teman lama, serta kembali bekerja bersama pelatih yang sudah saya kenal tentu menjadi sesuatu yang sangat berarti, ujar Arhan dalam keterangan resmi klub. Selain faktor Shin Tae-yong, Arhan juga antusias karena akan kembali bermain bersama sejumlah rekan yang selama ini menjadi bagian penting timnas Indonesia. Kehadiran pemain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Doni Tri Pamungkas, hingga Raihan Hanan diyakini akan memudahkan proses adaptasinya di Persija.
Kedekatan yang sudah terjalin di level tim nasional menjadi modal berharga untuk membangun chemistry di lapangan. Persija sendiri mengikat Arhan dengan kontrak berdurasi 3 musim. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kekuatan di sektor kiri pertahanan, sekaligus menghadirkan pengalaman internasional yang didapat selama berkarier di luar negeri. Sebelum kembali ke Indonesia, Arhan sempat memperkuat PSIS Semarang, Tokyo Verdy di Jepang, Suwon FC di Korea Selatan, dan Bangkok United di Thailand. Arhan menegaskan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Persija.